Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Di video kali ini kita akan kembali latihan bersama soal untuk P3K tahun 2024. Submaterinya sosiokultural, rekan-rekan sekalian. Baik, tanpa menunggu berlama-lama, mari kita mulai videonya. Namun sebelum itu, kita sedikit membahas tentang sosiokultural itu apa. Sosiokultural adalah istilah yang merujuk pada hubungan yang kompleks antara aspek sosial dan aspek budaya dalam suatu masyarakat. Materi sosiokultural bertujuan menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian materi sosiokultural meliputi satu, kepekaan terhadap keberagaman, yaitu memahami perbedaan agama, suku, budaya, dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Yang kedua, kemampuan berhubungan sosial, yaitu menerapkan etika, moral, dan wawasan kemanusiaan dalam interaksi sosial. Yang ketiga, kepekaan terhadap persatuan, yaitu mengutamakan persatuan dan gotong royong dalam bekerja. Yang keempat, empati, yaitu memahami kondisi emosional orang lain dan memberikan respon yang tepat. Lanjut ya. Tapi sebelum kita masuk ke soal sosiokultural, di part 7 kemarin ada PR ya. Nah, ini dia. Di sini soal nomor 16 kemarin tentang manajerial. Ini PR kita kemarin, kita bahas dulu. Soalnya, Anda adalah seorang manajer proyek yang menghadapi tantangan dengan anggota tim yang sering terlambat menyelesaikan tugasnya. Keterlambatan ini berdampak pada tenggat waktu proyek dan menimbulkan ketegangan dalam tim. Sebagai manajer, Anda harus memutuskan langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengatur ulang jadwal proyek tanpa berkonsultasi dengan anggota tim yang terlambat. B. Memberikan peringatan tertulis kepada anggota tim yang terlambat dan meminta penjelasan tertulis atas keterlambatannya. C. Mengadakan sesi coaching dengan anggota tim yang terlambat untuk memahami penyebab keterlambatan dan mencari solusi bersama. D. Menyerahkan masalah ini kepada HR untuk mengevaluasi kinerja anggota tim yang terlambat. Sama dengan soal-soal yang lain, kita cari fakta dan masalahnya terlebih dahulu, rekan-rekan sekalian. Faktanya di sini kita bertindak sebagai seorang manajer ya. Masalahnya adalah anggota tim yang sering terlambat menyelesaikan tugasnya. Dan masalah yang kedua adalah dampak dari masalah pertama itu tenggat waktu proyek dan menimbulkan ketegangan dalam tim. Maka solusi untuk memecahkan masalah ini adalah mengatur ulang jadwal proyek tanpa berkonsultasi dengan anggota tim yang terlambat. Ini berarti sudah kita eliminasi ya, tanpa berkonsultasi. B. Memberikan peringatan tertulis kepada anggota tim yang terlambat dan meminta penjelasan tertulis atas keterlambatannya. Ini bisa saja tapi tidak menyelesaikan masalah, rekan-rekan sekalian, menurut saya. Yang C. Mengadakan sesi coaching dengan anggota tim yang terlambat untuk memahami penyebab keterlambatan dan mencari solusi bersama. Di sini sudah ada kata kunci solusi ya. Saya rasa C oke. D. Menyerahkan masalah ini kepada HR untuk mengevaluasi kinerja anggota tim yang terlambat. Ini saya eliminasi juga. Kita menyerahkan tugas kepada orang lain. Jadi yang tepat menurut saya adalah yang C, rekan-rekan sekalian. Kenapa saya memilih C? Nah, opsi C mendapatkan poin tertinggi karena dengan pendekatan ini Anda tidak hanya menyelesaikan masalah keterlambatan, tapi juga memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk meningkatkan kinerjanya dan memperkuat kerjasama tim. Anda menunjukkan kepemimpinan yang selektif dengan mengedepankan komunikasi dan pembinaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Aman ya? Ya, langsung masuk ke soal nomor 1, sosiokultural ya. Anda disuguhkan makanan khas daerah setempat, namun Anda ragu untuk mencicipinya karena makanan tersebut belum pernah sama sekali Anda makan. Suguhan makanan tersebut sebagai bentuk penyambutan kedatangan Anda. Bagaimana Anda menyikapinya?
A. Mencicipinya sebagai bentuk penghargaan Anda dengan masyarakat setempat. B. Anda menerimanya namun tidak mencicipinya untuk menjaga budaya Anda. C. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa makanan tersebut belum pernah Anda makan. D. Menolaknya karena Anda menjaga aturan agama Anda. Nah, di sini faktanya adalah kita datang ya sebagai orang luar masuk ke dalam lingkungan adat tertentu, dan di sini ada permasalahan di mana kita disuguhkan makanan khas daerah tersebut, namun itu tidak pernah kita makan ya. Jadi solusinya yang tepat adalah A. Mencicipinya sebagai bentuk penghargaan Anda dengan masyarakat setempat. Ini oke ya. B. Anda menerimanya namun tidak mencicipinya untuk menjaga budaya Anda. Ini kalau ada kata tidak ini sepertinya saya eliminasi saja rekan-rekan sekalian. C. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa makanan tersebut belum pernah Anda makan. Ini oke juga sih, tapi mungkin bukan poin tertinggi. D. Menolaknya karena Anda menjaga aturan agama Anda. Di sini tidak disebutkan bahwa makanan tersebut dilarang oleh agama kita ya. Berarti ini kita eliminasi. Nah, kemudian kita telaah antara A dan C. Kalaunya di sini tidak disebutkan apakah itu dilarang oleh agama kita atau tidak, maka kita bisa saja mencicipinya rekan-rekan sekalian. Jadi menurut saya yang tepat adalah yang A ya. Jadi ini kurang tepat ya, mungkin poinnya 3 di sini. Kenapa saya memilih A? Nah, karena menurut saya opsi A memiliki poin tertinggi karena mampu untuk terbuka terhadap keberagaman yang ada. Anda tidak menutup diri untuk mencoba makanan khas daerah lain asalkan tidak melanggar aturan budaya dan agama Anda. Jadi scoringnya mungkin seperti ini. A4, B3, C2, D1. Ya, rekan-rekan, aman ya. Soal nomor 2. Teman Anda sedang sakit dan dirawat di rumah sakit yang Anda tahu pemiliknya adalah berbeda agama dengan Anda. Ada banyak simbol-simbol keagamaan di rumah sakit tersebut. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Anda tetap menjenguk teman Anda yang sakit dan menyemangatinya. B. Anda hanya menitipkan kue untuk teman Anda karena Anda tidak ingin mengkhianati agama Anda. C. Anda menyarankan teman Anda untuk pindah rumah sakit. D. Menelponnya dan menyemangatinya serta mengiriminya doa. Faktanya adalah rekan Anda sedang dirawat di rumah sakit ya. Namun permasalahan yang ada di diri kita muncul. Kita tahu bahwa pemiliknya berbeda agama dengan kita dan banyak simbol-simbol keagamaan di rumah sakit tersebut. Jadi solusi yang tepat adalah, kalau menurut saya ya, yang A, tetap menjenguk teman Anda yang sakit dan menyemangatinya, ini oke. B. Anda hanya menitipkan kue untuk teman Anda karena Anda tidak ingin mengkhianati agama Anda. Kalau hanya simbol-simbol ya rekan-rekan, kira-kira tidak mengkhianati agama kita ya. Jadi saya eliminasi saja ini. C. Anda menyarankan teman Anda untuk pindah rumah sakit, ini juga saya rasa kurang tepat. D. Menelponnya dan menyemangatinya serta mengirim doa. Ini mungkin bagus ya, mungkin 3 nilainya. Tapi akan lebih baik kalau kita menjenguknya, karena dengan simbol-simbol agama atau pemiliknya berbeda agama dengan kita tidak akan mempengaruhi kepercayaan kita juga ya rekan-rekan sekalian. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa saya memilih A? Karena mampu untuk menunjukkan kepedulian kita kepada teman kita yang sedang sakit, meskipun dirawat di rumah sakit di mana pemiliknya berbeda agama dengan kita, dan ada simbol-simbol keagamaan bukan menjadi masalah dan tidak serta-merta membuat kita pindah agama, melainkan menunjukkan bahwa kita mampu menunjukkan sikap toleransi. Nah, jadi scoringnya mungkin seperti ini ya. A4, B2, C1, dan D3. Nah, oke, aman ya. Lanjut, soal nomor 3. Anda sedang berjalan menuju halte bus dan sedang hujan deras. Anda pun berjalan terburu-buru menggunakan payung karena sebentar lagi bus berangkat. Namun, Anda melihat ada seorang ibu paruh baya sedang menuju ke halte bus juga dengan menutup kepalanya menggunakan tas. Apa yang Anda lakukan di situasi itu? Nah, ini empati sepertinya ya, rekan-rekan. Empati ya. Empati. Jadi materinya ini empati nomor 3 ini. A. Fokus berjalan dengan hati-hati karena banyak genangan dan lantai licin. Ini tidak menunjukkan sekali ya empati di sini.
Menawari tumpangan payung meskipun payung Anda sempit, oke. Mencarikan ojek payung agar Anda aman dan ibu tersebut juga aman, oke juga. D. Meminta ibu tersebut untuk berhati-hati karena banyak genangan air, oke ya. Kita telah A, B, C, dan D. Silahkan rekan-rekan di pause dulu untuk menjawab. Kalau yang B, menawari tumpangan payung meskipun payung Anda sempit, ini menurut saya sangat logis ya, karena kita lihat di situ kita sedang terburu-buru ya. Faktanya kita sedang terburu-buru. Dan masalahnya kita melihat ada ibu-ibu paruh baya menuju halte bus yang sama dengan kita, tapi dia menutup kepalanya menggunakan tas. Jadi kita menawari dia payung meskipun payung kita sempit nih, oke sekali nih kalau menurut saya. Kalau C, mencarikan ojek payung agar Anda aman dan ibu tersebut juga aman. Di sini kita terburu-buru rekan-rekan. Jadi mungkin tidak sempat kita mencarikan ojek payung, kecuali di situ di soal ada tertulis ada ojek payung di sekitar ya. Kalau di sini tidak ada, berarti ini kurang tepat menurut saya. Dia meminta ibu tersebut untuk berhati-hati karena banyak genangan air. Ya bagus, tapi kita tidak membantu beliau ya. Masa kita biarkan beliau hujan-hujanan? Jadi ini saya rasa kurang tepat. Jadi jawaban yang saya pilih adalah yang B, rekan-rekan. Kenapa? Karena menurut saya opsi B memiliki poin tertinggi karena kita mampu untuk menunjukkan rasa empati ya. Benar kan? Empati terhadap ibu-ibu yang kehujanan, sedangkan kita mempunyai payung. Sekalipun payung kita sempit, setidaknya ibu tersebut juga bisa terhalang dari air hujan. Di scoringnya mungkin seperti ini: 1, B4, C3, D2. Aman ya? Lanjut. Soal nomor 4. Anda melihat di kantor Anda ada kubu-kubu tertentu. Staf Anda membentuk kelompok berdasarkan asal daerah mereka. Mereka terlihat sangat kompak bahkan dalam pekerjaan. Sebagai pimpinan, bagaimana sikap Anda melihat hal tersebut? Nah, faktanya sepertinya kita adalah pimpinan di sini ya. Nah, masalahnya di kantor kita ada kubu-kubu. Nah, staf kita membentuk kelompok berdasarkan asal daerah. Tapi dengan begitu mereka terlihat sangat kompak. Jadi apa yang harus kita lakukan? A. Sangat bersyukur sebab staf Anda bisa tetap rukun dan bekerja dengan baik. B. Melakukan rolling tim kerja agar rekan kerjanya bukan hanya itu-itu saja. C. Memperingatkan kepada staf Anda agar tidak membentuk kubu karena terkesan tidak ingin membaur. D. Membuat tim kerja sesuai kubu mereka agar pekerjaan berjalan dengan optimal. Ini yang D kurang tepat menurut saya. Sama saja dengan A ya. Artinya kita membiarkan masalah itu berlarut-larut. Nanti kalau terlalu lama dibiarkan, kubu-kubu ini bisa terjadi konflik juga nanti di kantor kita. Jadi antara B atau C ya. Nah, kalau di sini menurut saya karena kita sebagai seorang pemimpin, di sini ada action ya. Kalau ini cuma memperingatkan. Action yang paling dominan itu menurut saya adalah B. Jadi kita lakukan rolling untuk meregenerasi ya, merefresh rekan-rekan kerjanya sehingga tidak itu-itu saja. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena opsi B memiliki poin tertinggi sebab kita mampu untuk mempromosikan sikap saling menghargai dan saling menerima perbedaan melalui strategi kegiatan. Jadi mungkin scoringnya seperti ini: A2, B4, C3, D1 rekan-rekan. Aman ya? Lanjut. Soal nomor 5. Anda termasuk pegawai senior ya, dengan keahlian khusus. Anda salah satu pegawai yang menjadi perhatian pimpinan. Anda menyadari ada rekan kerja Anda yang selalu iri dengan keberhasilan kita ya. Anda sadar bahwa ia sering menjatuhkan Anda di belakang Anda. Sikap Anda seperti apa pada situasi tersebut? A. Bersikap biasa saja dan tetap fokus untuk terus menciptakan prestasi. B. Menegurnya untuk tidak bersikap iri hati sebab Anda berprestasi atas usaha Anda sendiri. C. Mengajaknya untuk bersama-sama belajar dan membuat berbagai inovasi. D. Terus menciptakan prestasi yang banyak untuk membuktikan bahwa hal itu tidak benar. Ya, yang mana menurut rekan-rekan sekalian? Kalau A. Bersikap biasa saja dan tetap fokus untuk terus menciptakan prestasi, dia akan terus-terusan ya iri hati ke kita. Harus ada komunikasi nih rekan-rekan. Dari keempat pilihan ini yang ada komunikasi ada B dan C. Nah, kalau ini juga sama ya, kayak bersikap cuek aja.
B. Menegurnya untuk tidak bersikap iri hati, sebab Anda berprestasi atas usaha Anda sendiri ini tidak memecahkan masalah, malah mungkin akan menambah masalah. Jadi menurut saya yang B juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat menurut saya komunikasi yang benar adalah yang C ya, mengajaknya untuk bersama-sama belajar dan membuat berbagai inovasi. Karena opsi C menurut saya memiliki poin tertinggi, karena kita mampu untuk tidak merasa marah dengan perilaku rekan kerja. Malah kita mampu untuk merangkulnya dan mengajaknya untuk bersama-sama mengukir prestasi. Oke, lanjut. Nah, ini scoringnya. A3, B1, C4, D2. Lanjut ya. Nah, ini soal terakhir tapi saya jadikan PR. Bisa dilihat. Di kantor teman saya sibuk menceritakan dan membanggakan pasangan calon presiden pilihannya. Bahkan menurut saya hal itu sangat berlebihan. Mendengar hal itu saya akan A. Mengatakan bahwa pasangan calon presiden yang Anda pilih tidak kalah hebatnya. B. Anda berpindah tempat dan menghindari berkomunikasi lagi dengannya. C. Anda turut mendukung pernyataannya meskipun Anda tidak sepakat. D. Mendengarkannya saja dan fokus menyelesaikan pekerjaan. Silahkan dijawab rekan-rekan sekalian. Cari faktanya, kemudian cari masalahnya dan temukan solusinya di 4 pilihan ini. Nah, baik, itu saja untuk hari ini rekan-rekan sekalian. Tetap fokus belajar. Semoga latihan-latihan soal yang saya berikan bisa membantu rekan-rekan setidaknya menerka-nerka seperti apa jenis-jenis soal untuk pengadaan ASN P3K tahun 2024. Semoga yang menonton video ini bisa passing grade dan lulus di tahap 1 dan mendapatkan NIP di tahun 2024. Terima kasih sudah subscribe. Kemudian silahkan jika ada komentar lepaskan atau ketikkan di kolom komen, dan jika berkenan silahkan di-share video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, sebagai bentuk dukungan teman-teman untuk channel ini terus berkembang. Sekali lagi salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.